Buddha adalah Bapak Suhadi Sanjaja. Yang mana ini Bapak Suhadi Sanjaja? Pak Suhadi Sanjaja ya. Gelar kehormatannya Mahapandita Utama. Lahir di Bogor 23 April 1952. Saat ini sebagai ketua atau rektor di Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Samanta Tadabra NSI. Narasumber selanjutnya mungkin ini dari akademisi dari Buddhanya Pak ya, mungkin karena memang beliau ketua atau rektor dari Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kepada Bapak Suhadi Sanjaja kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Direktur Pengkajian, Pak Direktur Urusan Agama Buddha, kemudian rekan-rekan saya yang lain, narasumber yang lain, dan peserta Sigma Pancasila ya. Yang saya hormati, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih saya berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan forum yang terhormat ini. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Dalam kesempatan ini saya ingin melihat dari sisi lain ya. Jadi Pak Direktur sudah menguraikan begitu detail, begitu juga tadi rekan saya Bante Nyana itu Suryanadi. Tiap pagi itu kita kirim-kiriman gambar. Udah berapa mungkin 2-3 tahun ini. Tapi saya akan melihat paradigma Pancasila ini dalam perspektif khususnya agama Buddha. Dan agama Buddha saya juga supaya saya lebih leluasa bicaranya. Jadi dari perspektif agama Buddha di Nichiren Shoshu. Ya. Karena di Buddha sendiri juga ada beberapa aliran, ya, beberapa sekte. Jadi saya tidak leluasa kalau berbicara secara umum dalam perspektif Buddha karena mungkin saya ada yang tidak terlalu paham tentang sekte yang lain. Nah untuk itu pertama mengenai sebelum ini ya oke. Jadi saya melihat bahwa agama itu justru merupakan inti, center, ya. Oleh karena itu agama ada di tengah-tengah. Ya, dia merupakan inti dan dia merupakan center, ya. Oleh karena itu khusus tentu saya akan berbicara dari perspektif agama Buddha Nichiren Shoshu. Tapi tentu dalam kaitan ini saya harapkan bahwa ini juga menjadi sebuah pemikiran bahwa sebetulnya tidak hanya agama Buddha, tidak hanya agama Buddha Nichiren Shoshu, tapi semua agama-agama mestinya jadi center, mestinya jadi inti. Nah kemudian dalam kaitannya dengan agama, ya, agama itu adalah sebuah kehadiran, ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta agama itu atu tidak, ya. Gama itu kesembronoan, gama itu kedangkalan, gama itu kacau gitu. Jadi agama itu adalah sebuah kehadiran, ya, yang akan membuat kesembronoan, kedangkalan, kekacauan itu menjadi tidak.
Mestinya gitu. Jadi kalau ada kekacauan terus kemudian ini gara-gara agama itu artinya nggak benar tuh. Ya. Dan harus diyakini bukan agamanya yang nggak benar. Karena agama hadir dengan latar belakang seperti itu. Ya, entah itu agama Buddha, agama Islam, ya. Semua itu muncul untuk membereskan kekacauan. Begitu agama itu muncul, kekacauan bisa ditata, bisa dirapihkan kembali. Seperti yang tadi diuraikan oleh Bante maupun Pak Direktur, agama Buddha itu bagaimana menata masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira Islam juga begitu, Kristen juga begitu, Katolik juga begitu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian agama muncul itu untuk mewujudkan sebuah perdamaian dan menghilangkan kekacauan. Ya. Nah, kemudian pada sisi lain yang perlu dipahami juga, semua agama ini memiliki konsep ketuhanan, ya, yang beda, ya, mempunyai konsep ketuhanan masing-masing. Tapi intinya itu agama semua punya satu titik, yaitu kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Jadi kalau agama Buddha cita-citanya itu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, bukan cuma manusia tapi semua makhluk hidup berbahagia. Saya kira Islam lebih besar lagi. Karena Islam itu bercita-cita memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Lebih besar lagi. Ya. Begitu juga saya kira agama-agama yang lain, saya tidak bahas itu. Nah, kemudian dalam konteks Buddha, ya, sebenarnya sangat sederhana gitu. Buddha itu, agama itu hadir justru untuk membuat yang ruwet-ruwet itu menjadi tidak ruwet gitu. Ya, jadi Buddha itu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, itu artinya orang yang sadar. Ya, manusia yang sadar itu Buddha. Jadi orang suka punya asosiasi itu yang namanya Buddha itu patung. Ya, itu yang di Borobudur itu Buddha, itu arca itu. Ya, yang namanya Buddha itu adalah orang yang sadar. Dan kesadaran itu dimiliki oleh semua orang. Saya memiliki kesadaran, Bapak ini juga memiliki kesadaran. Ketika kita sadar, kita disebut Buddha. Kita belum sadar, itu manusia biasa. Hanya itu saja sebetulnya. Ya. Nah, kemudian dalam kita sekarang saya coba masuk ke Nichiren Shoshu. Ya. Jadi semua agama Buddha itu punya mantra. Ya. Kalau Nichiren Shoshu mantranya itu Nammyo Horenge Kyo. Gitu. Tadi Pak Direktur juga ada menyebut namu. Ya. Ada yang namu budaya, tapi itu udah jadi salam kalau di Indonesia. Ada namu Sakyamuni budaya, ada namu Omitofut. Itu semua pakai namu. Ya. Nah, ini kunci namu ini. Apa artinya namu? Namu itu manunggal. Ingin menyatukan diri dengan apa yang dinamukan. Ya, kalau namu Sakyamuni budaya, yang menyebut itu adalah ingin memanunggalkan diri dengan Sakyamuni Buddha. Ya, tentu bukan dengan Sakyamuni Buddha secara fisik. Sakyamuni Buddhanya sudah wafat, sudah moksa. Tapi tentu dengan spiritnya, dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan. Nah, kalau orang Nichiren Shoshu namu kepada Myo Horenge Kyo. Apa itu Myo Horenge Kyo? Itu ajaran yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni 8 tahun terakhir. Itu Sadharma Pundarika Sutra. Saya mengambil ini, itu tentu ada kaitannya. Sebetulnya nanti kalau berbicara Pancasila, ya,
Pancasila itu juga mestinya menjadi sebuah filosofi bangsa yang disepakati oleh seluruh bangsa. Nah, kemudian kita dalam melihat Pancasila itu adalah merupakan landasan kehidupan. Nah, oleh karena itu akan menjadi satu pemikiran bahwa Pancasila ini mestinya itu bukan hanya pada tingkatan dihayati dan diamalkan, tapi manunggal. Jadi bagi bangsa Indonesia itu manunggal dengan Pancasila dalam posisinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau dalam posisinya sebagai umat beragama, kalau saya namu kepada ajaran Sadharma Pundarika Sutra. Saya kira umat beragama lain juga mestinya ada seperti itu kepada apa yang diyakini. Ya. Nah, kemudian dalam konteks ini agama dalam Pancasila adalah sumber energi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya melihat ini agama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini agama. Jadi Pancasila ini kan, ya kalau mau berbicara tentang ya akhir-akhir ini kan ada yang bilang ini mestinya hari kesaktiannya yang mana ini, lahirnya yang mana ini. Wah, ini jadi perdebatan. Ya, kemudian yang mana ini, yang 18 Agustus apa yang tanggal berapa ini? Ya, jadi ada pemikiran yang saya kira mesti clear ini. Ya, ada tim perumus Pancasila. Ya, ada Bung Karno, ya ada Bung Hatta, ada Yamin dan lain sebagainya. Ini kan semua tokoh-tokoh agama juga. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang betul sangat taat kepada agama yang diyakininya. Ketika memimpin bangsa waktu itu, landasannya itu adalah keyakinan yang tulus, keyakinan yang murni kepada agama yang diyakini. Kemudian kan Bung Karno juga kan bukan pencipta Pancasila. Pancasila itu memang sudah hidup di masyarakat bangsa Indonesia. Nah, dalam kaitannya dengan masyarakat, agama Buddha itu melihat, ya, kita ke belakang sedikit, tentang bangsa. Ya, jadi kalau menurut Ernest, bangsa itu adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu atau hidup bersama. Ya. Kemudian kalau menurut Mas Otto, ya, itu adalah kesatuan karakter. Ya. Kemudian merupakan himpunan manusia sebagai satu kesatuan karakter. Itu bangsa secara umum definisinya. Kalau agama Buddha dalam perspektif Buddhis, ini ikatan jodoh masa lampau. Jadi agama Buddha itu melihat hidup ini kan tidak hanya sekarang. Agama Buddha itu melihat hidup ini nyambung. Kalau hari ini saya ini sambungan yang kemarin, ya kemarin malam saya jam 8 sampai di sini nyambung sampai ini hari. Ya, kemudian tadi malam saya di testimoni selesai, kemudian naik ke kamar istirahat itu. Tapi karena di pinggir jalan, waduh, jam 12 malam, Mas boleh tuker nggak kamar? Berisik banget. Ya, tapi apakah itu salah panitia? Bukan, nasib saya. Itu kalau menurut agama Buddha. Maka itu saya harus berusaha. Ketemu dengan manajer hotel, Mas boleh tuker? Ditukar. Ya, setelah jam 12 lewat saya bisa tidur. Ya, nyambung hari ini. Kemudian ini hari nyambung ke besok kalau masih hidup. Ya, itu. Nah, sekarang COVID-19 ini soal hidup dan berhenti hidup. Ya, ini agak cepat ini prosesnya. Ya. Tapi menurut agama Buddha, kalau berhenti hidup juga masih nyambung.
Karena hukumnya itu adalah lahir, tua, sakit, mati. Setelah mati itu jadi permulaan hidup lagi untuk lahir, tua, sakit, mati. Pada pada periode yang akan datang. Itu jadi hidup ini periode. Saya ini udah umur 68, entah ini udah hidup yang keseberapa kali saya nggak tahu. Mungkin udah ke 1001 kali. Ya, ada 1001 malam, ada 1001 kali. Nah, oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemikiran seperti ini, ya, agama Buddha melihat terbentuknya sebuah bangsa juga itu bukan hanya semata-mata urusan politik, bukan itu. Tapi memang ada ikatan jodoh dari karma masa lampau. Ya, dari Sabang sampai Merauke walaupun sukunya beda-beda, ya, tapi ada ikatan jodoh, ada karma sejenis daripada manusia-manusia yang 265 juta ini bisa mengikat diri menjadi sebuah bangsa. Ya, macam-macam suku, ada berapa 740 kalau nggak salah ya Pak Direk. Kemudian budaya, agama dan lain sebagainya. Kemudian disatukan dengan pulau-pulau, satukan dengan laut, pulau-pulau yang sekian puluh ribu itu. Ya, nah kemudian kesamaan sifat kecenderungan, ya, kemudian yang berbeda-beda ini berkumpul dalam satu lingkungan yang sama. Sebenarnya kalau ini mau diuraikan tentu masih sangat detail, ya, karena agama Buddha melihat ada 3 perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan manusianya, perbedaan tempat tinggalnya, dan perbedaan pancaskanda. Ya, saya dengan Pak Direktur tadi mendengar ceramahnya Pak Bante, beda, tidak sama, walaupun sama-sama agama Buddha, tapi nyerapnya bisa lain, tergantung kecenderungan. Ya. Nah kemudian kita kembali ke nah oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa ini sebetulnya harus menjadikan saya pimpinan agama Buddha. Ya, saya ketua umum dari Parisade Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Tanggung jawab saya adalah agar umat yang beragama Nichiren Shoshu, ya, itu bisa betul-betul namu kepada Myoho Renge Kyo, kepada Sadharma Pundarika Sutra. Sehingga umat yang saya bina ini, ya, betul-betul bisa yakin, bisa menghayati dan bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran yang diyakininya itu. Kemudian ini tentu akan membawa manfaat untuk membuka kesadarannya, karena kesadaran ada di dalam dirinya. Membuka kesadarannya, menghidupkan kesadarannya, menyempurnakan perasaannya. Karena semua orang itu, kalau menurut agama Buddha, kejahatan, kebaikan itu jadi satu. Ya, maka itu tidak dikelompokkan ini manusia baik, ini manusia jahat, tidak. Satu waktu saya bisa jadi jahat, satu waktu saya juga bisa sadar kembali. Ya, satu waktu yang sadar bisa jadi jahat kembali. Maka itu manusia harus terus berusaha. Jadi membuat kita jadi baik ini merupakan perjalanan yang tidak ada habis-habisnya, tidak ada pensiunnya, ya, nggak ada MPP-nya ini. Mengabdi kepada bangsa juga nggak ada pensiunnya mestinya. Ya. Nah itu ketuhanan fungsinya di situ. Ya, sehingga dengan demikian ketika kesadarannya itu bisa terbuka, ketika kesadarannya itu bisa hidup kembali, dia itu bisa melaksanakan kemanusiaan, bisa melaksanakan persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia, tahu kok dari Sabang sampai Merauke itu memang beda-beda, ya, tapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan yang satu sebagai bangsa. Kalau tujuan yang satu sebagai umat Buddha Nichiren Shoshu adalah mencapai kebahagiaan, mencapai kemudahan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah oleh karena itu dalam konteks ini ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi center. Artinya agama itu menjadi center.
Maka itu saya kalau bicara soal agama ini Mas, ya, bicara soal agama, saya banyak teman-teman ya dari Muslim, dari Kristen, itu Romo Beni itu satu grup sama saya. Itu kalau berbicara tentang saya beberapa kali ke Myanmar, masalah Rohingya. Maka itu saya sering punya pendirian yang pasti bagi saya itu. Sebetulnya dengan berpendirian tadi, eksistensi atau kehadiran agama, ya, sebetulnya itu tidak ada kekacauan karena agama. Ya. Maka itu ketika ada teroris atau apa gitu, saya paling nggak setuju kalau itu dikaitkan dengan salah satu kelompok agama. Wah ini agama ini agama ini, nggak ada. Di Buddha tidak pernah diajarkan umatnya untuk melakukan teror. Saya kira di agama lain juga begitu. Tidak ada agama yang mengajarkan supaya umatnya melakukan teroris, melakukan teror, melakukan perusakan toko-toko, membakar mobil dan lain sebagainya. Coba cari di kitab suci mana ada itu. Nah oleh karena itu ini harus sangat jelas dipisahkan. Begitu juga pasti bisa disimpulkan tidak ada agama manapun yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dia selaras, dia menjadi dasar. Agama saya punya Nichiren Shoshu harus membuat umat NSI betul-betul bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dia harus menjadi seorang yang Pancasilais. Tuh, ya. Nah oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai sila pertama dari Pancasila yang menjadi inti, yang menjadi sumber energi untuk melaksanakan 4 sila yang lain. Sebetulnya Pancasila ini mestinya dilihatnya satu. Ini saya ingat, saya dulu nih anggota BP7 Pak. Menggala gitu. Ya gitulah nasibnya Pancasila ini sampai sekarang. Ya dulu ada P4, ada BP7, sekarang ada lagi BPIP. Ya mudah-mudahan ini adalah kemunculan yang abadi gitu kan. Karena apa? Karena terus seolah-olah ini menjadi sesuatu yang belum established gitu. Padahal Pancasila ini munculnya juga, maka tadi saya katakan kan Pancasila bukan ciptaan Bung Karno. Pancasila itu kan bukan milik Bung Karno, bukan miliknya tim perumus. Pancasila itu milik kita semua. Artinya kalau milik bangsa Indonesia, milik semua umat-umat beragama. Nah sehingga dengan demikian saya kira akan menjadi jelas. Saya hanya bicara mengenai masalah inti-intinya saja. Ya. Nah untuk itu, saya kira dalam kaitannya dengan Pancasila itu sendiri, agama harus menjadi inti. Kemudian begitu juga berarti agama harus memberi landasan yang kuat bagi umatnya yang sekaligus adalah warga negara. Ya, umat bangsa Indonesia kan terdiri dari umat beragama, kemudian jumlahnya ada 260 sekian juta. Ya, terdiri dari umat beragama. Ya. Nah, kemudian tentu dalam kaitannya dengan paradigma berbangsa, ya, saya kira itu harus muncul ya sebuah kesadaran bahwa saya sebagai umat beragama, ya saya harus betul-betul menghayati apa yang diajarkan oleh agama saya. Maka itu saya juga ikut di dalam tim perumus moderasi agama. Ya, maka itu saya selalu berpikir, sebenarnya nggak ada agama yang tidak moderat. Semua agama itu moderat. Kalau nggak bertahan sampai ini hari.
Semua ini berkembang. Karena dia moderat, dia masih bisa bertahan sampai ini hari. Buddha udah hampir 3000 tahun, Islam 1400 tahun lebih. Coba filsuf mana yang bisa bertahan sekian lama? Tapi agama bisa bertahan sampai sekian ribu tahun. Kristen sudah 2020 tahun. Saya kira ini yang harus dilihat secara tajam. Ya, sehingga dengan demikian sebetulnya ini akan sangat banyak makan energi ini. Ya, ketika masalah agama terus bertentangan. Oh, agama itu ngajarin saya untuk hidup rukun dengan orang Islam, rukun dengan orang Kristen. Ya, intinya itu rukun dengan seluruh umat manusia. Dari sananya memang ada yang beda-beda kok. Pada dasarnya ada perbedaan manusia, perbedaan tempat tinggal, dan perbedaan pancaskanda. Memang ada. Orang kembar juga nggak persis sama. Ya. Kembar dua aja nggak persis sama. Ya. Saya kira intinya itu saja, Pak Moderator. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas perhatiannya. Namyo horengit. Baik, terima kasih Pak Suhadi Senjaja. Beliau melihat perspektif Buddha Dharma Nichiren Shioso ya. Mungkin kalau bagi kita kalangan umat Islam aliran yang ada di Buddha itu baru kita ketahui gitu kan. Ternyata ada banyak aliran juga yang kita tahu kan hanya ada di Kristen gitu kan dan di agama yang lainnya. Tapi ternyata di Buddha juga ada. Dan beliau utusan dari Nichiren Shioso, Indonesia. Nichiren Shioso. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ini mungkin hanya satu termin. Saya persilahkan kepada yang mungkin belum ya, atau bisalah tambahan. Di sini panitia sudah menyiapkan 2 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang daring. Oke, supaya adil kita Sahrir ada dari kami. 2 penanya luring dan 2 penanya daring. Sahrir dari kami. Siap, Pak Sahrir dari Kami. Silahkan Pak Sahrir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi, untuk sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, juga keempat pembicara yang sangat representatif pada siang hari ini, pencerahan Pancasila. Saya ke saintik psikologisnya dulu. Saya kira hubungan Pancasila ini, atau kita dalam posisi masa depan Pancasila, sigma Pancasila, atau kalau saya simpulkan masa depan Pancasila, dari pada saat dia didesain, lalu kemudian menjadi dasar negara, lalu kemudian sekarang tadi agak memiliki sebuah benturan besar Pancasila. Padahal dulunya Pancasila digerakkan dalam sebuah posisi dasar negara untuk memendung kapitalisme datang dari Eropa, lalu kemudian komunisme yang datang dari negeri Tionghoa dan sekitarnya. Nah, sekarang Pancasila ini dihubungkan dalam masa depan bangsa kita ini, sampai di mana kita bisa menerjemahkan Pancasila sebagai sebuah dasar negara yang utuh. Dengan sistem bernegara seperti sekarang, ada satu masalah besar yang terjadi, bahwa dulu kita sebut waktu saya sekolah, Undang-Undang 1945, itu menggiang terus sampai kita sekarang ini. Setelah diamandemen, saya berani menyebut kalau sekarang Undang-Undang Dasar itu bukan 45 lagi, tapi Undang-Undang Dasar tahun 2000, karena sudah diamandemen. Nah, letak posisi Pancasila di situ adalah dia rapuh atau dia masih utuh dalam posisi seperti itu. Lalu kemudian saya sangat terjemahkan tadi dari pembicara Pendeta Buddha mengatakan bahwa masa depan Pancasila itu adalah bahkan yang berpancasila itu bisa masuk surga. Ketika dia meninggal sebentar ini, dia yang berpancasila itu surga. Keempat ini, keempat agama atau kelima agama, seluruh agama di Indonesia itu diterjemahkan oleh Pancasila sebagai sebuah bentuk yang sangat utuh di dalamnya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau undang-undang, ini pertanyaan saya Pak, kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah diamandemen, tadi apakah suatu ketika juga Pancasila diamandemen?
Ini yang perlu diutuhkan oleh BPIP. Ini yang perlu diutuhkan kita bersama. Bahwa kemudian yang lain-lain komentar dan sebagainya itu hanya sebuah bahasa pengantar. Lalu kemudian untuk masa depan yang akan datang 20 tahun, 50 tahun atau 30 tahun akan datang, apakah itu Pancasila masih ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada? Oke, Ibu Iin Ratna Sumirat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Ini merupakan sesi di penghujung, dan di sesi penghujung ini biasanya sudah banyak yang digalinya. Saya ingin mengingatkan kemarin ketika Pak Wapres menjelaskan bahwa Pancasila itu merupakan titik temu bagi agama, suku, ras, dan golongan yang beragam di Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia itu ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang corak penduduknya plural, menjadi majemuk baik horizontal maupun vertikal. Tetapi menjawab bagaimana fenomena yang ada, fenomena radikalisme itu masih banyak sekali mengatasnamakan agama. Saya minta tanggapan dari Bapak-Bapak yang di depan bagaimana menghadapi gejolak-gejolak di masyarakat yang tadi, khususnya perspektif Buddha. Karena sekali lagi di tingkat grassroots itu sudah tidak memahami, bahkan memandang sebelah mata apa itu agama dan apa itu Pancasila. Yang kedua, tadi karena di akhir Pak Dr. Liang Kian itu menarik sekali. Wong Kito Galo, Samodio Pak, kita juga Wong Kito Galo, walaupun ada di Banten. Tadi bicara tentang, mohon maaf, saya menyampaikan amanat karena berhubungan tadi dengan Pak Dr. Lian. Amanat dari Bapak Profesor Dr. Suparman Usman, beliau adalah Ketua FKUB di tahun periode kemarin. Kalau Bapak tadi memberikan kepada Pak Dr. Saban untuk membuatkan tentang buku, mohon maaf Pak, FKUB Banten tahun 2017 itu sudah membuat Pancasila dalam perspektif ajaran agama-agama di Indonesia dan sudah jadi buku. Hari ini saya akan berikan khusus kepada Pak Dr. Saban karena amanat beliau. Satu itu, dan ini buku ini sangat menarik sekali karena buku ini belum ada saya lihat, dan ini merupakan hasil FKUB Provinsi Banten. Oh dokter, ini untuk Pak Dr. Saban karena beliau adalah Direktur Pengkajian Materi. Kemudian yang kedua, dan FKUB juga, FKUB Provinsi Banten, karena kebetulan saya juga sebagai pengurus wanita lintas agama di Provinsi Banten, sebuah perkumpulan di FKUB Banten, ada pemuda lintas agama, ada wanita lintas agama. Yang kedua, kalau tadi Bapak katakan ada Pancasila, agama, budaya, dan nilai, dan bicara bahasa, FKUB Banten juga sudah membuat kamus istilah dalam agama-agama di Indonesia. Dan ini merupakan hasil juga FKUB Banten. Hari ini saya akan juga berikan kepada Bapak Saban, dan ini merupakan Pak Dr. siapa? Saban, dan ini merupakan Sabri, mohon maaf. Dan ini merupakan satu proyek untuk provinsi-provinsi yang lain dan untuk BPIP juga. Karena di buku ini sangat menarik sekali melihat bagaimana perspektif agama memandang Pancasila, menilai bagaimana agama-agama Indonesia merupakan sebuah pemersatu di negara yang kita cintai ini. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpulkan dua pertanyaan ini karena memang waktunya terbatas Pak, dan kita juga harus bacakan 3 pertanyaan dari penanya daring. Intinya dari penanya pertama Pak Syahrir tentang sampai di mana menerjemahkan Pancasila dalam bernegara pasca amandemen tahun 2000 gitu kan, karena memang beliau melihat ada sisi perbedaan di dalam menerjemahkan Pancasila pasca amandemen tersebut. Dan yang kedua, mungkin ini pertanyaannya hanya di awal tentang bagaimana menyemai kebersamaan itu, karena tadi itu berangkat dari statement Pak Wapres bahwa Pancasila ada titik temu, tapi kemudian saat ini gejolak di level grassroots itu belum tuntas. Sementara di level elit, mungkin para akademisi dan lain sebagainya sudah mulai tumbuh, tapi di level grassroots masih ada gejolak gitu kan, seperti itu. Itu yang mungkin nanti dijawab oleh masing-masing narasumber. Tapi sebelumnya saya sampaikan di sini ada 3 penanya lagi dari penanya daring yang harus kita akomodir karena pesertanya lebih banyak daripada peserta luring. Yang pertama adalah dari
A. Zuda SS. Pertanyaannya, yang sering menjadi diskursus di mahasiswa adalah mengapa Pancasila sila ke-1 kok ketuhanan yang Maha Esa? Padahal di Indonesia ada beberapa macam agama. Apakah ini termasuk usulan dari tokoh religius Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit dari Surabaya akan bertanya tentang pendapat Bapak sekalian, 5 sila Pancasila yang paling sulit dilaksanakan adalah sila ke-5. Kalau sila ke-1 agak mudah, tetapi pelaksanaan dari sila ke-1 jangan membuat konflik, tapi justru mendinginkan, menyatukan, menyejukkan yang dilakukan oleh aparat negara kita. Bagaimana pendapat Bapak dan bagaimana solusinya pendapat Bapak tentang teroris atau radikalisme yang selama ini ada salah satu tuduhan ke masyarakat tertentu? Itu pertanyaannya, saya baca sesuai teks yang ada, Pak. Yang selanjutnya, penanya ketiga dari Iriani Bustami. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia 75 tahun merdeka masih berdebat dan memperdebatkan Pancasila? Harusnya sudah selesai. Masalahnya di mana? Apa yang dilakukan selama 75 tahun sehingga nilai-nilai ini belum membuming di kalangan warga bangsa? Harusnya kita sudah start membangun bangsa dan tidak berdebat lagi masalah Pancasila. Itu Pak, 3 penanya dari penanya daring. Yes. Terima kasih. Banyak sekali ini pertanyaan. Tapi saya hanya secara global saja. Jadi pertama mengenai Pancasila dan agama ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada sama sekali agama itu atau Pancasila, agama dan Pancasila itu yang bertentangan. Tapi dua-duanya itu merupakan Pancasila sendiri digali dari agama dan kebudayaan bangsa kita sendiri. Tapi yang harus dimunculkan, kesadaran yang harus dimunculkan ini, Pancasila ini milik kita ya, bukan milik sekelompok orang ya. Nah, kemudian Pancasila ini harus dijadikan sebagai dasar kita untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Tidak dijadikan Pancasila ini sebagai alat untuk kepentingan yang lain ya, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok ya. Saya kira itu yang harus sangat diwaspadai ya. Nah, kemudian yang kaitannya juga tadi dengan sila ketuhanan ya, ini kan yang disebutkan ketuhanan yang Maha Esa ya, beda saya kira ini. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya universal ya, itu berlaku itu ya, buat orang Buddha oke, nggak ada masalah, buat orang Islam, buat orang Kristen, saya kira ketuhanan yang Maha Esa ya, sehingga tidak ada masalah menurut saya. Nah, kemudian mengenai masalah yang tadi ditanyakan oleh ibu yang dari FKUB, kebetulan saya juga anggota FKUB ya, dan saya ikut merumuskan PBM dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi intinya itu dalam kaitannya dengan kerukunan ya, radikalisme ya. Maka itu saya hampir tidak pernah pakai itu istilah radikalisme itu ya. Karena memang beragama itu harus mengakar. Jadi kalau saya sebagai umat Buddha, beragama Buddha, ya saya harus sangat mengakar kepada ajaran agama Buddha yang saya yakini. Saya sangat mengakar. Kemudian ya tentu harus mengakar kepada ajaran agama Buddha yang sebenarnya. Ya, maka itu di sini perlu adanya sebuah kesadaran bahwa maka ada pemikiran untuk moderasi beragama dan lain sebagainya. Maka itu
pada hakikatnya agama itu kan semua moderat. Kalau enggak moderat ya enggak bisa bertahan sampai hidup sekarang. Ya, agama Buddha sudah 3.000 tahun, Islam sudah 1.400 sekian tahun, Kristen sudah 2020 tahun. Ya, nah oleh karena itu tindakan-tindakan yang ekstrim, ya, yang merusak, ya, itu sebetulnya yang kita harus waspadai itu jangan dikaitkan dengan agama. Tuh. Ini yang harus mulai, ya. Maka itu ketika ada masalah di Myanmar Rohingya, saya berangkat ke sana. Saya bilang betul apa ada seorang biksu yang waktu itu melakukan tindakan kekerasan. Ya kalau memang seperti itu, saya sebagai umat Buddha yang paling bertanggung jawab. Karena di Buddha tidak ada ajaran seperti itu yang mengajarkan, apalagi mengajarkan seorang biksu untuk melakukan kekerasan. Jadi ya harus dipisahkan, itu oknum, ya, tidak mewakili agamanya. Ya, saya kira kesadaran seperti ini yang harus melandasi kita untuk bisa menjaga agama maupun Pancasila di dalam eksistensinya yang luhur itu sendiri. Ya, kemudian saya kira nggak ada yang lebih sulit. Ya, mana yang lebih sulit? Sila kelima yang lebih sulit? Tidak, itu 5 in 1. Ya, ada 3 in 1, ini adalah 5 in 1. Gitu, 5 ini 1. Tuh, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu 5 itu 1. 1 itu 5 adalah 1. Ya, jadi nggak ada yang lebih sulit, semua sama. Nah, oleh karena itu sebagai orang, maka itu tadi ada kesepakatan itu, orang Indonesia ya Pancasilais, orang Pancasilais ya orang Indonesia. Nah, jadi intinya adalah 5 itu adalah 1. Ya, kemudian maka itu udah 75 tahun merdeka masih terus diperdebatkan. Sebetulnya saya kira apakah ini merupakan fenomena daripada seluruh bangsa, kan enggak juga. Ya, maka itu kita harus melihat secara jelas gitu. Maka kita yang sadar harus memperbesar, memperluas kesadaran-kesadaran ini di dalam usaha tadi. Sampai kapan ini Pancasila bertahan? Ya sepanjang masih ada negara ini mestinya. Kecuali negara ini udah hilang dari permukaan bumi. Ya, Pancasila tetap akan ada karena ini adalah nilai-nilai yang digali dari bangsa ini sendiri. Ya, oleh karena itu saya kira mestinya ini harus dijernihkan dari sebuah pemikiran yang bermuatan kepentingan-kepentingan lain. Maka itu Pancasila harus betul-betul hidup di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitupun agama. Ya, agama jangan cuma jadi alat. Ya, alat untuk apalagi ini mau pilkada. Ya, tapi agama harus betul-betul menjadi landasan hidup kita sebagai seorang manusia. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu dan sekalian, saya kira Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang hadirin yang di sini maupun yang daring bisa menyimpulkan masing-masing dari uraian materi kemudian jawaban dari masing-masing narasumber. Intinya adalah saya kutip dari salah satu narasumber bahwa agama dan Pancasila prinsipnya tidak saling bertentangan karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila digali dari norma-norma agama dan budaya masyarakat Indonesia. Semua agama prinsipnya adalah moderat. Ekstremisme bukan bagian dari ajaran agama dan tidak mewakili agama manapun. Saya kira itu kata kunci dari diskusi kita pada siang hari ini. Dan saya kira tadi sudah ada statement penutup dari beberapa narasumber kita. Saya kira itu sebagai penutup dari sesi yang keberapa ini? Ke-6 ya, ke-7 yang berlangsung pada pagi hari ini dari jam 9 sampai jam 12 kurang berapa ini? Kurang 15 menit.
Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber. Sekali lagi berikan aplaus untuk semua narasumber. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Cukup apresiatif di dalam materi ini karena dari awal sampai akhir ruangan ini cukup penuh di dalam materi yang disampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih tinggi-tingginya kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir dan memberikan materi dan para peserta yang duduk setia di sini sampai acara ini berakhir. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.